Kalau micellar water kan tinggal puk puk puk, sut sut sut, udah selesai hidup lo gitu. Maksudnya selesai make upnya. Ketemu lagi dengan aku Adin. Hari ini kita mau ngobrol tentang perbedaan micellar water dan milk cleanser. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin first cleanser, ini adalah first cleanser ya, termasuk dalam first cleanser. First cleanser itu banyak banget. Emang paling banyak ditemuin di pasaran itu adalah micellar water dan milk cleanser. Kita akan ngobrol selama beberapa menit ke depan ngebahas mana sih yang harus kalian pilih antara milk cleanser dan micellar water. Mana yang lebih bagus, gimana cara pakainya, mana yang lebih praktis, mana yang lebih murah. Oke, langsung aja. Tujuan. Nah, tujuan utama sejak diciptakannya micellar water itu pernah aku bahas di videoku satunya yang perbedaan antara micellar water dan toner. Nah, aku ulang lagi ya sedikit, nanti kalau kalian pengen tahu lebih banyak kalian bisa langsung cus ke video aku yang satunya itu ya. Nah, untuk micellar water ini pertama kali diciptakan itu karena saat itu susah sekali ditemukan air yang bersih, dan banyak wanita yang berkulit sensitif yang mereka itu harus menghindari penggunaan sabun wajah. Nah, itulah tujuan awal diciptakannya si micellar water ini. Sehingga micellar water ini bisa mengangkat kotoran dan tanpa perlu dibilas. Itu tujuan awal dari pembuatan micellar water ini. Sedangkan untuk milk cleanser, aku minta maaf banget, aku nggak punya contoh milk cleanser karena milk cleanserku yang terakhir itu aku kasihkan ke kakakku waktu main kesini ya. Secara waktu itu dia, mukanya tuh breakout banget dan aku shock ya liatnya, jadi udah aku gibahin aja ke dia. Oke. Untuk milk cleanser, dia tujuan awalnya memang untuk mengangkat make up yang tebal-tebal ya. Zaman dulu aku nemenin mama aku ngerias para pengantin. Iya, para pengantin. Pengantinnya satu, maksudnya amang tamu lah, keluarga begitu. Emak aku selalu nyediain milk cleanser ya, karena pertimbangannya dia murah dan bisa mengangkat bekas-bekas make up ya, seperti yang tebel-tebel nih kayak primer. Zaman dulu kayaknya belum ada primer deh ya. Make up yang tebel-tebel itu bisa diangkat dengan milk cleanser. Cuman sekarang udah mulai berinovasi nih. Mereka mulai menciptakan micellar water yang juga bisa mengangkat make up yang waterproof. Contohnya si Garnier ini. Nih, ini dia bisa mengangkat make up waterproof. Nih, udah ada keterangannya. Aduh, maaf bang deh, Eke itu apa syutingnya nggak pakai kamera yang jos banget gitu, yang gini. Iya, ini kelihatannya nggak gitu, cintanya doain biar bisa beli. Oke, lanjut. Jadi kalau ada yang mengklaim micellar water dan milk cleanser daya bersihnya seperti apa, itu tuh tergantung merek ya. Kembali lagi tergantung mereknya apa yang kamu perbandingkan. Misalnya kayak si Garnier ini, dia udah menciptakan micellar water yang bisa mengangkat makeup waterproof. Dan kalau milk cleanser memang kebanyakan dari mereka bisa mengangkat makeup waterproof. Jadi tujuan dari kedua benda ini memang secara garis besar sama, yaitu untuk membersihkan. Cuman milk cleanser itu tujuannya untuk membersihkan make up. Memang dia dari awal tujuannya untuk membersihkan make up, terutama make up yang tebal, primer, foundation full coverage yang waterproof. Pokoknya itu bisa diangkat dengan milk cleanser. Sedangkan micellar water ini diciptakan awalnya adalah untuk para wanita sensitif yang dia harus menghindari sabun karena dia bisa dibersihkan tanpa menggunakan sabun. Nah, sedangkan si milk cleanser tadi itu harus pakai sabun gitu. Harus dibilas lagi pakai sabun pembersih wajah, atau bisa juga sih pakai toner atau astringent gitu. Cuman untuk kulit sensitif menggunakan astringent juga itu semakin mengiritasi karena astringent yang biasanya di mix sama si milk cleanser ya, tahu kan ya, yang fenomenal itu lah milk cleanser yang Viva. Iya, Eke tahu itu dari zaman nenek lu kan, iya ngerti Eke. Nah, itu emang harus digatokkan,
di mixkan dengan si astringent itu. Cuma untuk kulit sensitif nggak bisa juga pakai astringent, karena astringent itu banyak banget mengandung alkohol yang notabene bisa mengikis kelembapan dan minyak alami kulit, dan itu harus dihindari oleh si kulit sensitif. Jadi kalau kulit kamu sensitif, mau pilih yang mana? Terserah kamu ya, aku udah paparkan semuanya. Jadi, walaupun kalian menggunakan milk cleanser ataupun micellar water yang waterproof, kalian tetap aku rekomendasikan membersihkan area mata dengan makeup remover for eye, lip and eye makeup remover. Biasanya gitu namanya ya. Karena emang area mata ini tipis dan dia tuh mudah banget kering. Jadi kita harus benar-benar memelihara kelembapannya begitu. Oke, lanjut. Ngomongin tentang kandungan itu kita harus ngomongin tentang sifat-sifatnya dulu ya. Sifat-sifat dari minyak dan air ini. Nah, kenapa sih kita dibutuhkan si first cleanser ini? Kenapa nggak langsung nih kita cuci muka aja pakai sabun? Nah, itu ya gimana ya? Oke, kita nalar aja deh gini. Kalau kalian pakai makeup waterproof, itu bisa nggak hilang pakai air? Namanya aja waterproof alias anti air, berarti dia dibersihkan pakai air pun dia nggak akan hilang karena memang dia sifatnya waterproof. Nah, apa yang bisa meluruhkan makeup anti air ini? Dia dengan menggunakan pembersih yang basisnya minyak ya. Jadi sifatnya itu kalau air sama minyak itu kan nggak bisa menyatu ya. Tapi kalau minyak sama minyak, mereka tuh bisa menyatu. Mereka bisa menyatu, dan itulah kenapa kalian membutuhkan first cleanser. Nah, si first cleanser, si milk cleanser, anggap aja mana ya milk cleanser ya? Aku nggak ada milk cleanser di rumah. Ya anggap aja milk cleanser ya. Milk cleanser itu dia ada minyak dan air yang diemulsi menjadi satu. Nah, itu disebut dengan milk cleanser. Ada air, ada minyak, dan menjadi satu, makanya bentuknya agak keputih-putihan kayak susu. Nah, dari minyak itu dia bisa meluruhkan, dia kita gosok gitu ya. Kita gosok itu dia bisa ikut menarik kotoran-kotoran yang dia hanya bisa luruh dengan si minyak ini. Nah, setelah itu mereka mulai terangkat atau kayak antara ketarik sama si minyak ini, habis itu baru dibilas dengan astringent atau alkohol, atau langsung cuci muka. Nah, kalau ini masih rancu nih, apakah boleh pakai astringent atau langsung cuci muka, itu kembali lagi ke diri kalian nih. Kalau astringent ini dia mengandung ya lebih banyak alkohol lah ya. Alkohol ini memang untuk beberapa orang bagus di mereka, ada juga yang sensitif di alkohol ini. Cuman astringent alias yang isinya full dengan alkohol ini itu tidak cocok untuk orang yang berkulit kering ataupun orang yang mengalami kulit sensitif atau yang jerawatnya sedang meradang begitu. Jadi emang si astringent ini susah gampang ya. Kalau kulit kalian itu normal dan kalian setelah pakai astringent nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa aja. Jadi kita nggak usah kayak pakem nih, aku sensi banget sama alkohol, aku menjual alkohol, ya enggak gitu juga. Yang penting itu sesuai aja sih, kalian kerasa di kulit kalian merasakan upgrade atau downgrade setelah menggunakan perpaduan antara milk cleanser dan astringent itu. Nah, kalau untuk cara menghindarinya nih, aku tetap pengen pakai milk cleanser, tapi aku nggak mau kulitku teriritasi karena terkena alkohol. Kamu juga bisa dari milk cleanser langsung move ke facial wash, langsung cuci muka, bisa juga kayak gitu. Setelah itu baru dilanjutkan toner, itu terserah kalian. Jadi itu emang kembali lagi, guru terbaik skincare kalian itu kulit kalian sendiri gitu loh. Nah, sedangkan untuk si micellar water ini, dia kandungannya air yang dimasukkan minyak. Minyaknya itu enggak sebanyak milk cleanser ya, tapi minyaknya ini dia sudah dirubah molekulnya menjadi mikroskopis ya, jadi kecil alias disebut micellar. Itulah kenapa ini disebut dengan micellar water. Aku nggak tahu bacanya micellar atau micellar atau micellar, aku nggak ngerti. Ada micellar gitu aja ya, tulisannya micellar. Oke. Nah, micellar ini, aduh nggak ini banget ya, udah dadanya keren gini nggak ngerti bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Oke, lupakan. Nah, ini enggak, maksudnya itu dia bisa tanpa cuci muka. Jadi kamu pakai ini aja udah selesai ya, udah selesai. Dan of course
Kalau yang biasa begini ya bisanya untuk makeup yang emang nggak terlalu berat ya, karena emang dia tidak minyaknya juga apa ya, daya cara makainya kita pun itu tetap beda ya hasilnya dengan ketika kita menggunakan milk cleanser digosok gitu ya, dimasas gitu, tetap kita ngasih waktu untuk ngeblend mereka untuk menjadi satu. Sedangkan untuk micellar water ini kita kan pakainya pakai kapas ya, kita nggak mungkin nggak ngegosok terus gitu, bisa-bisa muka kita yang rusak ya. Jadi memang micellar water ini diperuntukkan untuk kalian yang menggunakan makeup tidak terlalu tebal ya, atau kalian juga bisa langsung berpindah ke micellar water yang memang untuk waterproof, makeup waterproof. Nah, terus aku masih perlu nggak nanti ngulang 2 kali, atau aku masih perlu nggak nanti cuci muka lagi atau sebagainya. Nah, itu nanti kita akan bahas di step berikutnya ya, di subtema berikutnya ya. Ini kita ngomongin tentang kandungan. Nah, jadi kandungannya dari keduanya itu memang sama, karena memang untuk melawan makeup waterproof itu dibutuhkan minyak. Jadi memang keduanya adalah diisi minyak. Yang bedanya adalah yang satu minyak diemulsi, yang satunya lagi minyaknya diperkecil gitu, dengan daya angkatnya yang berbeda, dengan gaya mengebersihkannya sih berbeda gitu ya. Oke, itu kita udah ngomongin tentang kandungan. Oke, kita lanjut ke stepnya, cara pakainya gimana. Nah, stepnya sendiri itu ada beda ya, emang beda. Nah, kalau si milk cleanser, sih. Nah, kalau si micellar water ini cara pakainya, balik lagi ambil kapas ya, lalu kayak begini kapasnya. Terus kalau yang ini ya aku pakai micellar water yang anti air waterproof, diginiin. Nah, ini lalu dituangkan di atas ini. Pakainya kamu harus ngepakainya itu basah. Kayak gini. Jadi itu basah, kelihatan nggak? Nih, basah banget. Karena kalau kamu makainya nggak basah, itu nanti jadi muka kamu yang kayak kegosok gitu loh. Jadi kamu harus basah. Si kapas ini harus bener-bener basah, bener-bener kayak, kalau dia nggak basah itu nanti jadi mengiritasi kulit kalian, karena jatuhnya nanti jadi kasar banget permukaannya. Nah, habis itu setelah dibasahin, kalian mulai dari bawah ke atas seperti ini. Nah, bawah ke atas baru habis itu baru kalian ulangi. Kalau kalian ngerasa nggak yakin, kalian bisa ulangi untuk yang kedua atau di bagian sebaliknya, atau dengan begininya biasa lah ya, kita harus ngirit ya, gini mulai lagi ya, seperti itu. Habis itu jangan lupa leher, habis itu jangan lupa tangan. Nah, itu cara menggunakan si micellar water. Sedangkan kalau kita mau pakai milk cleanser, itu aku contohin dengan cleansing cream ya. Ini aku pakai cleansing creamnya Viva. Ini contohnya aja. Kita contohin aja ya, walaupun dia nggak sekental ini ya. Kalau milk cleanser itu lebih cair lagi dari ini. Nah, ntar kita bahas sebentar milk cleanser. Nah, kayak begini. Lalu kalian di tap, lalu kalian, aku males ya, aku kan udah dandan cantik gini, jangan disuruh praktek ya, prakteknya mungkin lain waktu ya. Nah, kayak gini, lalu mulailah kamu dibersihin setiap sudutnya, dibersihin seperti ketika kita menggunakan cleansing oil. Coba nanti kalian lihat deh video aku yang cleansing oil, kira-kira kayak gitu ya. Hari ini aku pengen cantik, janganlah aku disuruh ngebersihin makeup aku. Nih, udah gini, udah ngerasa bersih nih, kamu punya 2 cara untuk ngebersihin si milk cleanser ini. Cara pertama, kamu bisa gosok naik seperti ini. Nah, gitu, gosok naik gini. Atau kalian bisa juga dengan untuk mengurangi gesekan, kalian bisa tempel dulu begini ya, tempel lalu angkat ya, habis itu jadi kamu bisa menggunakan tisu, kamu bisa menggunakan kapas gitu ya. Kita ngomongin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ya. Kalau dari
cara pakainya nih, cara pakainya untuk kalian mungkin lebih nyaman menggunakan milk cleanser kalau kalian memiliki banyak luka atau apa ya, jadi untuk mengurangi gesekan dari si kapas ini, karena kan dia harus benar-benar kesek banget kan. Ini kan rasanya kasar masih, walaupun sudah dibasahi banget gini tapi tetap kerasa kasar, dan itu ngebikin kayak ada gesekan di wajah kamu gitu. Sedangkan kalau kamu pakai milk cleanser itu kan lebih nyaman, jadi kita tidak ada gesekan karena kan memang licin ya si milk cleanser ini, sehingga ketika kita massage itu rasanya lebih nyaman di kulit ya, lebih nyaman. Dan untuk makeup yang tebal otomatis kamu bisa pakai micellar water, cuman kamu harus menggosok lebih sering daripada kamu menggunakan milk cleanser. Karena kamu menggunakan milk cleanser, ketika kamu menggunakan milk cleanser kamu cukup massage atau memijat atau menekan menggosok dengan lembut dengan tangan ya, dengan buku-buku jari ini yang of course itu lebih skin friendly ya daripada dengan permukaan kapas yang sudah terisi micellar water ini. Nah, jadi kalau dari segi gesekan atau bisa disebut dengan abrasi, lebih mengabrasi si micellar water ini, karena milk cleanser ini bisa kamu akalin dengan tadi, sekali lagi caranya tempelin dulu tisunya, baru kamu angkat pelan seperti ini. Kamu bisa melakukan untuk mengurangi gesekan atau abrasi itu. Nah, terus itu perbedaannya ya. Sedangkan untuk menghilangkan bekasnya, kalau micellar water ini dia bisa nggak perlu dibilas, tapi itu kembali lagi ke kulit kalian ya. Kalau kulit kalian emang setelah pakai micellar water enggak dibilas, enggak jerawatan, silakan kalian teruskan. Tapi kalau kalian setelah pakai micellar water dan enggak dibilas ternyata jerawatan, ya better kalian tetap cuci muka gitu. Nah, sedangkan untuk milk cleanser itu harus dibilas karena memang dia minyaknya lebih banyak. Karena itulah dia lebih kuat untuk mengangkat makeup waterproof. Nah, cara ngebilasnya itu biasanya dipasangkan ya milk cleanser sama si sebutannya sih toner. Cuman ini tonernya astringent ya, yang mengandung, tepatnya ini kita sebut astringent ya daripada toner, karena dia emang banyak mengandung alkohol. Nah, alkohol ini untuk mengimbangi penggunaan minyak yang berlebihan ketika kita menggunakan milk cleanser itu. Nah, kalau kamu enggak pengen kulitmu teriritasi terkena alkohol, kalian bisa setelah milk cleanser lanjut ke step cuci muka. Jadi buat kalian milk cleanser, kalian bisa milk cleanser lanjut ke astringent, atau milk cleanser langsung lanjut cuci muka, atau kamu bisa pakai micellar aja, atau kamu bisa pakai micellar lanjut cuci muka. Kembali lagi kamu harus amatin hasil di kulit kalian masing-masing. Jadi semua itu gak ada pakem di dunia persilatan ini ya beb. Ya oke. Semuanya harus kamu amatin. Nah setelah itu, setelah cuci muka, kalian silahkan lanjutkan pakai toner, pakai essence, toner atau essence. Mungkin kita juga bisa bahas nih perbedaan toner dan essence di video berikutnya begitu ya. Oke, kita review lagi yang udah kita bahas tadi. Perbedaan dari yang pertama itu adalah tujuannya yang milk cleanser memang untuk membersihkan make up tebal, sedangkan micellar tujuannya adalah untuk wanita-wanita berkulit sensitif, atau nggak usah wanita sih, laki juga boleh ya, atau ketika kalian tidak bisa menemukan air bersih, karena memang air kadang menyebabkan seseorang mengalami iritasi. Jadi memang micellar water lebih aman kalau untuk kamu traveling dimana kamu nggak yakin bisa nemu air yang bersih, atau mungkin kamu susah menemukan air, micellar water ini sangat membantu. Tapi ketika kamu memiliki makeup yang tebal dan pengen lebih make sure untuk mengangkat makeup tebal kamu bisa menggunakan milk cleanser. Tapi walaupun begitu, sekarang sudah ada micellar water yang bisa mengangkat makeup waterproof. Jadi kembali lagi ke pilihan kalian. Nah oke, setelah ngomongin tentang
tujuannya kita ngomongin tentang kandungannya. Kandungannya untuk milk cleanser lebih banyak minyak, itulah kenapa dia lebih nendang untuk digunakan untuk membersihkan makeup waterproof. Sedangkan si micellar water ini memang tujuannya karena tidak ada air dan biar tidak usah dibilas ya, nggak usah dibilas. Nah itu si micellar water ini mengandung banyak air dengan minyak yang kecil mikroskopis alias micellar. Itu pilihan jatuh ke kalian lagi ya. Kalau kalian emang kulit kalian super iritasi yang nggak bisa terkena alkohol dan nggak bisa terkena sabun, kalian bisa menggunakan micellar water. Tapi kalau kalian kulitnya aman-aman saja, kalian bebas mau pakai milk cleanser dengan astringent, milk cleanser dengan facial wash, ataupun micellar water dengan facial wash. Bahkan micellar water tanpa dibilas juga kalian bisa. Jadi kembali lagi ke kulit kalian. Nah, untuk stepnya nih, keuntungan dan kelebihannya. Untuk stepnya, cara pakainya, keuntungannya si milk cleanser ini dia bisa lebih maksimal mengangkat kotoran tanpa harus merusak struktur kulit alias terlalu gosokan yang terlalu keras. Sedangkan si micellar water ini dia keuntungannya dia lebih praktis gitu. Dia lebih praktis. Kalau milk cleanser kan dia emang nggak praktis ya, karena harus di tangan dulu, di sini dulu, habis baru diangkat. Kalau micellar water kan tinggal puk sut sudah selesai hidup lo gitu. Maksudnya selesai make upnya. Oke. Setelah itu daya bersihnya balik lagi. Daya bersihnya itu tetap yang paling bersih adalah si milk cleanser untuk mengangkat makeup tebal. Dan si micellar water ya so-so lah ya. Cuman sekali lagi micellar water sudah ada yang mengeluarkan untuk membersihkan makeup waterproof. Walaupun begitu, micellar water maupun milk cleanser tidak aku rekomendasikan untuk membersihkan area mata. Untuk area mata, jika kalian menggunakan maskara, eyeliner waterproof, itu prefer kalian tetap ngebeli si eye makeup remover gitu. Eye makeup remover itu bentuknya kayak micellar water gini, cuman micellar water yang untuk waterproof, cuman dia minyaknya lebih banyak lagi. Ini kan udah aku kocok. Sebenarnya kalau ini nggak aku kocok itu ini ada minyak dan ini ada air kayak misah gitu. Kalau ini sih nggak dikocok juga nggak ada ininya, nggak ada minyaknya, nggak kelihatan gitu. Gitu aja kayaknya nih udah. Terima kasih yang udah menyimak perbedaan antara micellar water dan milk cleanser. Buat kalian yang bingung ngebedain antara blah and blah, kalian bisa tinggalin komen di bawah ini pengen tahu nih perbedaan antara apa dan apa, itu dan ini dan itu ya. Kalian bisa tinggalin komen di bawah ini. Dan buat kalian yang suka dengan style aku hari ini, aku suka ini, aku beli bulu-bulu ini tapi aku bingung mau pakai di mana ya, jadi sengaja aku pakai di ini ya, di YouTube aja deh, nggak apa-apa, yang penting tetap cantik. Oke deh, terima kasih yang udah menyimak semuanya. Semoga video ini mencerahkan hari kalian ya, jadi kalian bisa memutuskan akan memakai milk cleanser atau micellar water. Begitu. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.